partai politik kita itu nggak pernah berjalan benar setelah tahun 60. Apalagi setelah Soeharto berkuasa, lalu dijadikan hanya 2 partai. Semua partai yang Islamis dijadikan P3. Semua partai yang non-Islam dijadikan PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Dan partai pemerintah adalah Golkar. Jadi mulai tahun 72 hanya 3 kekuatan politik. Tapi setelah reformasi, semua membangun partai politik. Kembali seperti yang sekarang. Anda lihat berapa banyak partai yang mendukung Prabowo dan celakanya, tidak ada yang menjadi oposisi. Tidak ada. Karena seakan-akan oposisi itu sesuatu yang salah. Ya enggak lah. Dalam pemerintahan yang demokratis, oposisi itu bisa ada. Tapi Presiden Prabowo mengatakan, jangan pikirkan demokrasi dari Barat, kita bikin demokrasi sendiri. Itu sebabnya mengapa dia bentuk pemerintahan dengan menteri yang demikian banyak, lebih dari 100. Sebenarnya Soekarno yang memulai. Soekarno itu waktu tahun 60-an itu mau membentuk, karena untuk kepentingan ekonomi dan sebagainya, dia mau membentuk 100 menteri. Dan itu jadi ejekan waktu itu. Akhirnya menjadi tuntutan Tri Komando Rakyat waktu itu. Ya, tapi terlepas dari Tritura, Tri Tuntutan Rakyat waktu itu. Nah, tapi setelah sekarang Presiden Prabowo, diambil semua partai terkecuali PDI, karena PDI tidak mau. Dia maunya sebagai penyeimbang. Tetapi yang susah adalah bahwa partai-partai kita itu hanya memikirkan posisi. Ya maka semua jadi menteri kan. Yang lucu apa? Bahkan ada pembantunya Rafli menjadi komisaris di salah satu perusahaan. Coba yuk bayangkan bagaimana seorang pembantu dijadikan komisaris di satu perusahaan. Jadi amburadul kan. Jadi ini faktor-faktor yang sangat menyulitkan kita untuk menuju kepada 100 tahun kemudian. Tapi terlepas dari itu semua, ya kita tetap seharusnya bisa memiliki semacam optimisme. Karena apa? Tapi ini optimisme ini hanya bisa terjadi kalau sistem pendidikan kita bisa berjalan sebagaimana seharusnya, yang bisa menciptakan intelektual-intelektual sebagaimana yang terjadi ketika kita mengawali proses menuju kepada kemerdekaan dalam pergerakan nasional. Itu yang tidak ada sekarang. Sehingga kita sangat susah untuk memperoleh orang terdidik yang tercerahkan. Istilah saya selalu itu. Terdidik, tercerahkan. Malah yang sekarang terdidik koruptor. Ada berapa banyak profesor ketangkap, ada berapa banyak doktor ketangkap karena korupsi. Tapi ya kita mau apa? Karena letak kesulitan kita pada apa? Pada pengkaderan partai. Partai kita itu tidak mengkader orang untuk menjadi pemimpin. Padahal tujuan utama dari partai itu mendidik orang untuk menjadi pemimpin. Tapi apa yang terjadi? Coba lihat aja. Dan itu juga terjadi di PDIP kan. Orang yang terpilih
mau diganti dengan orang yang tidak terpilih. Dan itu terjadi. Sekarang ada yang Nasihu atau siapa namanya tuh, yang Harun Masiku. Di sini juga ada satu lagi, tapi orang Masihu itu tidak mau orang diganti. Makanya dia nomor 15 dia kan nomor 15. Mau mengganti orang nomor 4 atau nomor 5. Kan dari mana masuk akalnya sebagai kader? Kan itu. Dan itu hampir terjadi pada semua partai. Jadi selama partai kita masih seperti amburadul seperti sekarang, ya nggak ada apa-apa. Itu persoalan kita sebenarnya untuk menuju ke hari depan kita. Selama kita tidak memperbaiki, sebenarnya secara aturan, banyak aturan yang sudah baik. Tapi kesulitan kita adalah kita pandai membuat aturan, pada saat yang bersamaan kita juga pandai menginjak-injaknya kembali. Itu kesulitan kita. Buat aturannya. Tapi aneh juga kan. Ada yang terjadi dengan keluarga Jokowi. Yang jadi presiden, wakil presiden sekarang itu kalau menurut saya antara sah dan tidak sah. Sah karena dia dipilih, tapi tidak sah karena aturan. Dia kan melangkahi aturan dengan pamannya di Mahkamah Konstitusi. Gitu. Lalu andai kata tidak terjadi MK, maka adiknya itu akan jadi gubernur Jawa Tengah. Tapi dipotong oleh Mahkamah Konstitusi dengan membuat aturan baru. Jadi kita itu susah untuk menyelesaikan persoalan karena ada permainan-permainan busuk seperti ini. Gitu. Dan yang memainkan itu adalah orang yang memang punya hak untuk berada di tengah-tengah. Ya, partai-partai memang punya hak untuk itu. Sayangnya mereka tidak memiliki sistem pengkaderan yang menjadi pegangan mereka. Nah, itu yang hanya terjadi tahun 50 sampai 58. Kader-kader partai itu merupakan ditunjuk oleh partai untuk duduk kalau memang dianggap kompeten. Kalau enggak. Kalau kita mau menuju ke sana, ke tujuan sebagaimana, sebenarnya kalau kita mau melihat diri kita, apa yang kita mau tuju, baca dan pelajari kembali pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu jelas. Kita mau masyarakat apa, kita mau demokrasi apa. Cuma sayangnya istilah yang sekarang ini, demokrasi yang kita jalankan itu tidak jelas juga demokrasi apa. Mau dikatakan demokrasi liberal tidak sepenuhnya seperti itu. Mau dikatakan demokrasi setengah liberal enggak juga. Jadi kita belum punya pegangan apa-apa tentang bagaimana demokrasi yang kita mau wujudkan itu demokrasi yang bagaimana. Sampai sekarang, coba bayangkan, selama kita 80 tahun merdeka, itu ada 3 periode demokrasi yang berbeda. Demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, baru demokrasi Pancasila, dan demokrasi reformasi sekarang. Jadi 4 demokrasi yang kita jalankan dan semua kita anggap tidak baik.
Akhirnya kita ganti gonta-ganti, tapi yang menjadi persoalan dalam penggantiannya juga tidak sebagaimana yang diharapkan. Tetap saja kembali kepada bagaimana partai-partai politik seharusnya memegang peranan penting dalam proses pengkaderan, tapi ya tidak jalan juga. Itu latar belakang utama yang sangat menyulitkan kita. Saya berharap generasi yang lebih muda, makanya ketika saya masih, ini ada yang mengajak supaya saya mau masuk partai, saya bilang, enggak deh, selama partai kita masih seperti ini, kita hanya berkelahi, karena pasti berbeda. Antara ide Anda dengan ide saya berbeda. Kalau saya mempunyai hak, tapi Anda memotong, ya kita berkelahi lah. Jadi lebih baik saya nggak usah. Karena saya tahu kondisinya, jadi saya, ya ngapain? Paling-paling saya bisa bertahan seminggu, sudah itu saya dilempar. Kenyataan seperti itu yang saya hindari. Daripada kita bertengkar sebagai kawan, kita lebih baik kita tetap berkawan seperti sebagaimana biasa aja, nggak ada yang lain. Itu. Nah, negara kita mengalami persoalan itu. Ini masalah utama kita dengan pandangan sejarah seperti ini. Tetapi kita tidak bisa juga berhenti untuk memahami perjalanan sejarah kita seperti ini. Mengapa faktor itu terjadi dan sebagainya dan sebagainya. Pengaruh luarnya seperti sekarang. Apa yang terjadi di dua tempat perang utama sekarang, yaitu di Timur Tengah dan di Eropa Timur, Ukraina dan Rusia, Iran dan ini, itu tidak bisa kita tinggalkan untuk tidak kita lihat. Karena apa? Pengaruhnya akan tetap besar terhadap kita. Baik yang Ukraina Uni Soviet maupun Amerika Iran. Mereka punya strategi, mereka punya situasi tertentu yang mau tidak mau akan memberikan pengaruh tertentu. Dan kalau kita tidak punya ketahanan tertentu, ya kita akan terpuruk. Itu yang harus dipikirkan. Mudah-mudahan generasi yang akan datang sadar akan hal ini. Karena apa? Kan begini, yang Anda harus ingat, tiap kali pergantian itu kan cuma 10 tahun paling lama. Jadi apa yang dikerjakan Prabowo itu paling lama 10 tahun kan. Nah pertanyaannya, apakah semua pekerjaan Prabowo dengan 10 tahun itu akan berhasil dengan baik? Kan itu. Mudah-mudahan berhasil sebagaimana yang diharapkan. Tapi siapa yang bisa memastikan hal itu dengan perjalanan berbagai hal? Kondisi dalam negeri kita seperti ini, kondisi luar negeri seperti itu yang tidak bisa tidak saling pengaruh. Ada satu hal terus terang yang mengkhawatirkan saya dari segi generasi muda kok sekarang kerjanya senang banget berkelahi. Iya kan? Dan pakai senjata tajam. Yang paling ngeri apa? Moralitas. Baru saja kemarin saya terkaget-kaget saya sebagai seorang yang beragama. Ada seorang anak dibangunkan oleh ibunya yang berusia 70-an tahun, dibangunkan untuk sembahyang. Apa yang terjadi? Si anak malah membunuh ibunya. Baru kemarin saya dengar beritanya di TV. Judulnya Anak Durhaka. Ya bukan hanya anak durhaka, nggak tahu tuh apa istilah yang pantas. Dibangunkan sembahyang, malah ibunya dibunuh.
dengan dipukul kepalanya. Ini kan berkaitan dengan sebenarnya ya latar belakang pendidikan juga. Ya pendidikan lingkungan keluarga. Tapi ya aneh kan. Berarti anak ini tidak lepas juga dari ajaran agama. Ibunya membangunkan dia sembahyang. Hanya karena lingkungannya mungkin bergaul di luar, menyebabkan ya dia lakukan apa yang seharusnya dia tidak lakukan sebagai seorang Islam. Seperti itu. Saya berharap tadi ada beberapa guru ya, mudah-mudahan Anda mengajar. Saya juga asalnya guru. Ya. Saya guru SMA di Lampung, Lampung Tengah. Dan sempat mendirikan sekolah STM Persiapan Negeri, dan sekarang sekolah itu di Lampung, sekarang Kota Madia, Lampung Tengah, menjadi salah satu sekolah kejuruan yang terbaik di Lampung. Gitu. Jadi hidup saya sejak tahun 68 itu kerja saya guru sampai sekarang. Ya, mudah-mudahan Anda yang jadi guru. Sebenarnya menjadi guru itu memang tidak mudah. Sebab tidak hanya kita perlu mendidik orang lain, tapi kita juga sebenarnya dalam proses mendidik diri kita sendiri. Bagaimana kita mengajar anak, itu kan memerlukan waktu untuk belajar juga.